nama saya Nelsa Amelia, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan. Di sini saya ingin menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untuk soal nomor 1, saya ingin menjelaskan maksud dari manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Artinya, manusia diibaratkan isi dalam sebuah cangkir yang dimana ada pemegang cangkir tersebut, yaitu Allah. Dimanapun manusia berada, Allah akan maha tahu apa yang dilakukan hambanya. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus tetap selalu taat kepada perintah Allah, karena Allah maha tahu apa yang manusia atau hambanya lakukan. Soal nomor 2, jelaskan maksud dari menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya adalah resiko. Artinya, dua hal tersebut sama-sama ada resikonya. Yang pertama, resiko menjalankan ibadah. Banyak orang yang berpikiran bahwa saat melihat orang lain melakukan ibadah atau melaksanakan ibadah, dia berpikiran bahwa orang yang melakukan ibadah tersebut terlihat so alim, sedangkan resiko meninggalkan ibadah sudah pasti akan mendapatkan dosa, karena ibadah merupakan kewajiban setiap hambanya. Soal nomor 3, jelaskan maksud dari ibadah kita, ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Artinya, keduanya memiliki perbedaan secara jelas. Yang pertama, ibadah butuh. Apa sih ibadah butuh itu? Ibadah butuh adalah ibadah yang biasanya manusia lakukan saat terjadi masalah dalam hidupnya saja. Contohnya saat dia dalam keadaan baik-baik saja, tidak tertimpa masalah, dia lupa atau lalai dengan ibadahnya. Sedangkan saat dia tertimpa musibah, saat dia ada masalah, dia baru mau melaksanakan ibadah. Sedangkan maksud dari ibadah hamba adalah ibadah yang dilakukan secara sukarela atau kesadaran diri seseorang hamba yang merasa bahwa ibadah merupakan kewajiban semua manusia. Soal nomor 4, jelaskan maksud dari jangan terburu-buru terhadap terkabulnya doa dan jangan berputus asa jika yang engkau mohonkan itu terlambat. Secara arti nasihat tersebut mengajarkan supaya kita senantiasa bersabar, tekun, dan berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dalam berdoa. Karena kita sebagai manusia disarankan untuk tidak terburu-buru, untuk sabar, selalu senantiasa tekun, selalu meminta kepada Allah. Karena mungkin ada maksud lain, mengapa doa kita belum juga terkabul. Mungkin Allah menyiapkan hal yang lebih baik lagi dari apa yang kita minta. Soal nomor 5, jelaskan maksud dari janganlah mencurahkan kesungguhan pada yang bukan tempatnya. Artinya atau maksudnya adalah kita sebagai hamba jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang negatif dan yang tidak penting. Soal nomor 6, jelaskan mutiara-mutiara al-hikam. In alamatil i'tima di alal amali nuksonur roja inda wujudi zalali. Artinya, di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal ibadahnya adalah kurangnya sifat ar-roja, rasa harap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau mudah putus asa sewaktu terjadinya bencana kemaksiatan yang menimpanya. Maksud dari ayat Al-Hikam tersebut adalah orang yang mengandalkan amal ibadahnya sendiri biasanya kurang memiliki harap kepada rahmat Allah dan mudah putus asa ketika jatuh dalam dosa, karena ia merasa keselamatannya bergantung pada amalnya, bukan pada rahmat Allah. Padahal amal tidak menjamin apa-apa tanpa penerimaan dari Allah. Untuk soal nomor 7, bunyinya idfan wujudaka fi ardil humu lifama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitaju.
Artinya, tanamlah wujudmu dalam bumi ketidakterkenalan, karena sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam, maka hasilnya tidak sempurna. Maksud dari ayat Al-Hikam tersebut adalah seseorang hendaknya menyembunyikan dirinya dari ketenaran dan melatih keikhlasan. Maknanya, jangan terburu-buru mencari pengakuan atau popularitas. Perbaiki diri dalam kesunyian sampai Allah sendiri yang menampakkanmu bila memang layak. Soal nomor 8 yang berbunyi kaifa yatasyawaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi azara kulla syai'in. Artinya, bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dihijab, dibatasi tirai sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mewujudkan segala sesuatu. Maksud dari ayat Al-Hikam tersebut bukanlah Allah yang dihijab, tetapi maksudnya tidak mungkin Allah tertutup oleh apapun karena seluruh ciptaan adalah bukti nyata keberadaan dan kekuasaannya. Bila seseorang merasa tidak melihat tanda-tanda Allah, maka yang tertutup adalah hatinya, bukan Allah. Untuk soal nomor 9 berbunyi min alamati mautil qawlbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqa wa tarkuz zadami ala ma fa'altahu min wujudiz zalat. Artinya, di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan. Artinya, di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Maksud dari ayat Al-Hikam tersebut, hatinya mati itu ada tandanya. Hati yang mati memiliki dua tanda. Yang pertama, tidak sedih ketika kehilangan kesempatan berbuat taat. Yang kedua, tidak menyesal ketika melakukan maksiat. Artinya, hidupkanlah hati dengan menyesali dosa, bersedih bila terlewat ketaatan, dan bersegera memperbaiki diri. Soal nomor 10 berbunyi la saghirati iza qabalaka adluhu wa la kabirata iza wajahaka fadluhu. Artinya, tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya. Maksud ayat Al-Hikam tersebut adalah bila Allah menimbang amal dengan keadilannya, maka dosa sekecil apapun bisa menjadi sangat besar. Dan bila Allah menimbang dengan karunia-Nya, maka dosa sebesar apapun dapat diampuni. Ini mengajarkan kita bahwa jangan meremehkan dosa kecil, jangan berputus asa karena dosa besar, dan selalu berharap pada rahmat Allah disertai taubat yang bersungguh-sungguh. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.